Pak Julus, aku ingin tahu ya, waktu kamu di penjara ketika Ya, menentang Soeharto Soeharto, di betul. ITB ya, Mhm. ketika Anda ditahan dan kemudian didatangi oleh pejabat militer yang meminta maaf kepada Soeharto Ya, dan waktu itu kemudian dibebaskan ya. dengan imbalan akan dibebaskan siapa orang itu? Eh, Nanti saja ya. Mungkin saya berencana akan membuat buku yang kemudian seperti Sohogi lah ya, membuat catatan seorang Demonstran. demonstran seperti itu. Tapi Hogi juga di dalamnya tetap aja nama-nama tidak dia buka kan. Ah, Tetapi mungkin ada karakter-karakter yang bisa kadang-kadang kita baca ya oke. seperti itu. Nah ada ketika 1 tahun di dalam waktu itu di Bakorsta Nasda. Jawa Waktu itu kan Barat, Jawa Jakarta, Barat, Jawa itu kan Barat. pengganti Laksusda kan. Ya. Ada Bakorsta Nasda ditahan 1 tahun, tidurnya itu di lantai, lantai Hmm. semen. Hmm. Nah ini yang harus berterima kasih kepada Kompas. Ah, Karena korannya adalah koran Kompas. Ah, itu. Jadi Kompas itu menyelamatkan saya eh, di dalam penjara karena dia menjadi pelapis. oke. Pelapis lantai semen yang dingin itu. 1 tahun, Bud. 1 tahun di Bakor Satu Tanada. tahun dalam sana. Dan termasuk yang paling lucu tuh saya ini karena ini jadi ingat Daniel Dakide. Oke. Saya bilang sama Daniel, telepon saya, wah Jero, tulisanmu bagus di Kompas. 2 halaman penuh yang menganalisis tentang Lidl kan. Ya. 2 halaman penuh kan. Dia telepon aku kan. Di Jero, penjara itu. di penjara. Dia bilang, bukan di penjara, udah di luar, Udah aku di udah luar, oke, bebas. di luar. Waktu itu kan aku nulis, karena kan diminta untuk menulis tentang Lidl itu siapa kan, ada buku Bill yang Lidl ya. Bill Lidl kan di sini kan banyak teman-temannya kan. Terus kemudian aku bilang, oke, Curo, tulisanmu bagus. Aku bilang aku itu baca tentang Lidl itu dari koran Kompas waktu di penjara. Hmm. Jadi waktu itu kan dia punya 2 posisi. Waktu di dalam penjara, menurut aku banyak tulisan tentang dia atau ada wawancara juga. Kalau aku tidak keliru dengan Kompas, itu mengatakan dia agak agak kesana lah Ya, ya. ya. Mengatakan bahwa rezim Orde Baru itu tampaknya cukup berhasil bla 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 seperti itu. Di Kompas loh tulisan itu aku baca dalam penjara tuh. Ya, ya, Nah ya. kemudian setelah Soeharto jatuh, tulisannya arahnya berbeda. Nah aku bilang sama almarhum Daniel Dakide, semoga ada di surga nih, Bung Daniel, karena aku juga selalu melihat ketajaman dia menulis kan. Aku bikin kontradiksi itu. Wah, dan Bung Daniel Dakide senang banget dia. Dia menelpon aku mungkin sekitar setengah jam. Itulah tugas intelektual Pak Jero, dia bilang. Mencari kontradiksi supaya kita bisa maju terus ke depan. Nah Oke. itu membacanya itu dari Doran Kompas di dalam Anda tuh penjara. dihukum 3 3 tahun ya? tahun. 3 tahun, 3 tahun. berpindah di 6 penjara. Dia 6 penjara. Sebenarnya berpindahnya itu cuma di penjara Bakosta Nasda 1 tahun, Oke. itu penjara militer. Nah di sana itu yang ada, kemudian yang mengatakan ada yang menawarkan, ada petinggi negara ini menawarkan, udah minta maaf aja, dan habis ini dikeluarkan. Walaupun waktu itu kan karena aku anak sains juga ya, nggak ada kepastian apapun kan ya. Karena aku selalu berpikir bahwa selalu ada kemungkinan deviasinya kan. Jangan-jangan ini setelah kita minta maaf, lalu kemudian di blow up, ternyata kita tetap di penjara kan. Kemudian yang kedua sebenarnya pada prinsip. Prinsip kita lah, kita bilang kita kan menyatakan pendapat bahwa 30 rezim Soeharto ini memang anti demokrasi. Oke. Dan rezim Soeharto ini tidak mensejahterakan rakyat, paling tidak dalam kasus-kasus Kedung Ombo, Ya. Cimacan, Badega yang kami bela kan seperti itu kan ya. Tidak. Jadi kami bilang ya udah enggak. Kami enggak mau terima. Oke. Ya begitu. Itu Dan dari Bakorsta Nasda, terus kemana lagi kemudian penjara? pindah ke penjara polisi. Penjara polisi. Itu cuma 2 atau 3 hari, terus ke Oke. penjara jaksa, Jaksa. cuma sekitar beberapa hari juga. Terus Baru kemudian pindah ke Kebun Waru. Kebun Waru Bandung. Waru Bandung, Oke. tempat Ariel ini. Iya. Ariel Noah. Nah, terus dari situ? Dari sana itu persidangan. Oh, persidangan. Dalam persidangan di sana lalu kemudian dituntut 1 tahun karena pledoi-pledoi berenam Ditambah. ditambah 2 tahun. Jadi 3 tahun. Jadi jadi kami menambah 2 tahun gara-gara pledoi. Ada pledoi. Nah, dari sana kemudian ya dibuang ke Nusa Kambangan. Dibuang ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Berapa tahun di Nusa Kambangan? Di Kambangan nggak lama,
diselamatkan oleh Baharudin Lopa, Dirjen Oh, Pemasyarakatan. oke. Beliau mendengar bahwa kami berenam dibuang Nusa Kambangan. Oke. Jadi aku di penjara Batu, kemudian teman aku ada dua gitu di penjara Kembang Kuning, yang satu lagi apa ya? Nah itu Pak Baharudin Lopa mendengar itu dari mana coba? Kebetulan sehari sebelumnya aku itu diwawancara oleh radio Belanda, Hilversum. Tosi. Tosi. Tosi, dia bawa rekaman, diletakkan di bawah meja kan, wawancara lah ya tentang kayak beginilah, bagaimana cita-cita, isi pledoi dan segala macam. Ndilalah, besoknya dibuang ke Nusa Kambangan kan, Oke. oleh Tosi, disiarkanlah itu bahwa orang yang diwawancara ini bersama teman-temannya dibuang ke Nusa Kambangan. Akibat wawancara itu. Enggak Oh, enggak juga, juga. enggak terlalu jelas alasannya. Pak Baharudin Lopa kan, passionnya kan membela ya. Dia bilang tidak boleh mahasiswa dibuang ke Nusa Kambangan. Karena mereka punya masa depan. Dan mereka harus bisa sekolah lagi, kuliah lagi, punya masa depan. Nggak boleh dibuang. Mati-matian dia ngejar kami ke sana. Dijemput. Di anak buahnya menjemput kami ke sana, dia menunggu di dia menunggu di Sukamiskin. Oke. Dia menunggu di sana. Gila, kita tuh terima kasih mati-matian sama dia kan. Di sana itu kami dikasih kamar. Dia bilang kalian harus dapat kamar khusus karena kalian harus belajar. Kalau kamar yang untuk keperluan narapidana biasa, yang kriminal itu kecil, kadang 2 kali 1,5 mungkin gitu ya kecil. Oke. Kami dikasih kamar besar seperti ini mungkin besarnya nih, cukup besar dan itu satu arah dengan penjaranya Bung Karno, selnya Bung Karno. Oke. Ada rasa bangga juga. Waduh, Bung Karno di penjara Belanda di sini, gue sekarang ditahan oleh Orde Baru di Berapa sini lama? juga. Di Nusa Kambangannya berapa lama? Di Nusa Kambangan itu 3 atau 4 hari ya? 3 atau 4 hari. Itu diselamatkan oleh Baharudin Diselamatkan Lopa. oleh Lopa. Kalau enggak, itu pasti akan udah habis di sana. Sampai Enin temen aku Enin, bilang, Supriyanto. ini kita mengalami reedukasi. Seminggu di sini kita akan mencangkul di sawah nih sebentar lagi. Gue bilang ya kita hadapilah hidup ini nih. Mau gimana lagi kan? Reedukasi kan? Diselamatkan oleh Lopa. Makanya ini sekali lagi ini terhadap Pak Lopa Al-Fatihah untuk beliau karena beliau menyelamatkan. Jadi di titik itu juga aku berpikir, Bud. Jadi di tengah kegelapan itu tetap ada orang yang bisa menjadi cahaya, Bud. Yang masih percaya kepada hati nuraninya. Nah, aku kan orang ini ya, aku orang sains di ITB. Karena memang dalam kegelapan itu, dalam yang namanya benda gelap itu tidak pernah gelap sepenuhnya. Tetap ada cahaya. Dan itu yang mesti kita perjuangkan. Jadi ketika kita masuk ke dalam kekuasaan, menurut aku tetap ada nilai-nilai baik ini yang aku perjuangkan. Nah, salah satu tuh aku dapat dari Gus Dur tuh. Karena aku kan anggota Forum Demokrasi kan. Gus Dur selalu bilang kalau dibecandain oleh teman-teman kan Gus Dur kadang-kadang bikin keputusan yang rada aneh. Kita lagi sibuk melakukan, kita anti nih terhadap ini, tiba-tiba dia membuat keputusan yang beda-beda. Gus Dur selalu bilang, Mas Fajrul, dalam diri manusia selalu ada nilai baik. Dan tugas kita mendorong kebaikan itu. Nah, aku meyakini itu juga sekarang bahwa kekuasaan itu tidak segelap yang kita pikirkan. Seperti aku waktu itu berpikir bahwa state dan civil society harus berantem. Sehingga negara ini, kalau istilahnya Sohogi, ini lumpur nih yang namanya state itu. Jadi kalau mau masuk habis. Makanya kata Hogi, ya sudah, kita kayak ini aja, koboi aja. Kita datang ke satu kota, di sana ada penjahat, atau mungkin kayak Seven Samurai, kayak Kurosawa gitulah ya. Kita datang ke sana, kita pakai samurai atau pakai pedang, kita bunuhin tuh penjahat, kita pergi. Ternyata nggak bisa. Yang namanya kekuasaan tuh harus dikelola. Itu kesadaran tuh panjang sekali, Bud. Kalau kembali ke penjara, kamu di penjara terus ngapain aja? Oh, di penjara, alhamdulillah nih di penjara. Kesempatan membaca dan menulis.
Kesempatan membaca. Pledoi menulis sendiri. Walaupun dibantu oleh teman-teman ya. Kadang-kadang aku mencari bahan-bahan, dibantu oleh teman-teman. Aku bilang ini, makanya yang beberapa orang yang terkena aku minta bantuan, aku pusing. Pak Juri mau nulis apa sih? Menulis skripsi atau apa gitu dalam penjara kan? Nah itu aku dibantu, aku coret-coret. Mereka marah-marah tuh, termasuk Moni kecil. Ya. Pak Jurul ini kita udah capek-capek di luar nulisin, yang dia bilang ini, dia coret-coret aja. Kayak gitu kan nggak pas. Nah Oke. kayak gitu menulis. Kemudian aku berkebun. Berkebun. Berkebun juga di dalam penjara, memelihara kucing. Ah. Kayak begitu. Terus kemudian kan sebenarnya dalam penjara kami pernah didatangi adiknya Soeharto, Proboti Sutejo. Oke. Setelah pulang dari Nusa Kambangan, Ah. nah itu juga ada sejumlah tawaran misalnya bahwa nanti kan tinggal sebentar, nanti mungkin bisa sekolah gitu keluar segala macam. Aku waktu itu yang memimpin Dagasi, aku bilang terima kasih atas kedatangannya ke sini dan kami akan tetap menyelesaikan penjara ini. Toh tinggal 1 tahun lagi, jadi terima kasih. Aku keluar. Oke. Aku tinggalkan aja tuh Probo Sutejo dengan teman-temannya. Nama-nama teman-temannya nggak usah disebut lah ya. Itu di Kebonwaru ya? Bukan di Sukamiskin, Oh, Sukamiskin, karena sorry. baru pulang dari Oh, oke. sana. Oke. Nah kemudian banyaklah kami kemudian beliau itu kemudian memberi peralatan olahraga, peralatan cetak dan segala macam. Ada teman yang kemudian mau ikut gitulah ya untuk membantu napi. Tapi aku nggak mau, aku cuma menulis aja di dalam. Makanya tulisan-tulisan aku kan banyak, cukup banyak, dan kemudian ada yang dari dalam penjara itu, kemudian ditambah dengan tulisan-tulisan opini di Kompas, jadi buku itu kan, yang Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat itu. Termasuk perdebatan, polemik di mana Di sini? Kompas. Di Kompas, panjang polemiknya itu, ditambah tulisan-tulisan waktu dalam penjara, jadi Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Vrede Stiftung itu Fresh, jadi ya? Democracy Without the Democrats gitu. Oke. Aku bahagia sekali menulis novel, menulis puisi Itu di penjara semua? di penjara semua. Jadi aku mencoba mendorong diriku menjadi sekreatif mungkin. Dan karena kebetulan juga boleh membawa buku apapun. Karena Pak Lopa bilang bantu anak-anak ini untuk mendapatkan buku yang mereka inginkan. Oke, sekarang pindah dari situasi penjara ke situasi yang mungkin masa depan atau refleksi gitu. Menurut Anda, Jrul, bangsa ini sebetulnya masalah terbesarnya apa sih? Kok nggak maju-maju? Kalau Pak Yaakob kan mengatakan membandingkan dulu bukunya Michael Harrison gitu, dan kemudian mengatakan bahwa perbandingan antara Korea Selatan dan negara Afrika sama-sama pada posisi yang GDP yang sama, tapi 30 tahun kemudian Korea Selatan menjulang begitu besar sementara mereka tertinggal. Indonesia ini masalahnya apa sebetulnya? Akar masalah yang paling dasar. Ini salah satu kesetujuanku dengan Presiden Joko Widodo kan. Beliau merumuskan tuh paling tidak ada 5 masalah dasar. Oke. Kan? Yang pertama soal sumber daya manusia. Oke. Oke, yang kedua soal infrastruktur. Oke. Yang kemudian nanti berujung kepada Indonesia sentris itu. Dan yang ketiga kan soal regulasi. Oke. Kemudian yang keempat yaitu soal birokrasi, dan yang kelima soal transformasi ekonomi, karena ekonomi kita masih bergantung kepada bahan mentah seperti itu ya. Itu masalah dasar. Itu masalah dasar dan aku setuju dengan yang dirumuskan oleh Presiden Joko Widodo. Walaupun juga bisa melihat ke arah nawacita dan yang lain-lain. Oke. Lalu gini, kalau menurut Anda punya nggak dream bahwa inilah negara yang saya idealkan, ini yang paling dekat dengan impianku soal bangsa-bangsa, negara mana itu? Aku ini kan anak ideologis, menurut aku anak ideologis dari 2 orang, yaitu Soekarno. Sultan Syahrir, Sultan Syahrir dan kemudian Bung Hatta. Bung Hatta, dan dua-duanya orang selalu menyebut sebagai pendorong adanya negara kesejahteraan yang mirip dengan Skandinavian itu. Scandinavian country. Skandinavia. Sebagai negara kesejahteraan. Ya, negara, aku masih menganggap bahwa apa yang menjadi impian mereka itu masih cocok. Walaupun tentu harus menghadapi masalah-masalah, harus menghadapi konteks di Indonesia. Nah, yang ketiga tentu
adalah Bung Karno kan. Karena Bung Karno ini juga sebenarnya yang membangkitkan semangat aku waktu ke ITB kan. Ketika aku masuk ke ITB, ketika ada spanduk selamat datang putra-putri terbaik Indonesia, setelah dari sana yang aku lakukan apa? Aku datang ke ruang kelas teknik sipil kan. Walaupun aku anak kimia, aku datang ke sana. Oh, di sini rupanya Bung Karno yang besar itu kuliah kan. Oke. Aku nggak pernah ke tempat Bung Hatta kuliah kan, Bung Sahrir kuliah. Aku ke sana dan itu salah satu yang memicu aku juga. Oh, tempat ini nih, apa yang aku bisa lakukan Oke. di sini? Dan dari sana kan aku kemudian banyak berhubungan dengan banyak pihak sehingga aku merasa bahwa kalau mau dicari akar ideologis aku memang ada 3 orang ini. Tiga-tiganya terutama kalau dari Bung Karnonya aku tetap mengambil soal sosiodemokrasinya. Sosdem. Sosiodemokrasinya dan dari Bung Hatta dan Bung Sahrir penjabarannya secara lebih utuh seperti itu. Kalau sosok pimpinan yang memang Anda bayangkan yang paling menjadi pemimpin ideal, siapa di Indonesia? Aku tuh termasuk yang meyakini bahwa pimpinan itu lahir dalam konteks kan. Oke. Jadi seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir lahir dalam konteksnya. Tapi kalau dimasukkan dalam konteks hari ini mungkin jadi kurang jadi berbeda. Sama seperti kita kalau melihat generasi 08, generasi 28, generasi 45 dan generasi seperti generasinya Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir itu kan buat sehogi yang 66 itu sudah tidak menarik generasi itu. Bahkan apa yang menjadi ideal aku sebagai pimpinan buat anakku juga sudah tidak menarik. Kan seperti itu. Jadi menurut aku tetap saja memang kepemimpinan nasional itu aku tetap harus meyakini ini. Walaupun Ben Anderson mengatakan yang namanya nasionalisme atau Republik Indonesia itu adalah imagine communities. Jadi artinya yang terbayangkan orang-orang bertemu dan membayangkan tentang bahwa mereka punya kebersamaan misalnya seperti itu. Tapi tetap makanya menurut aku Indonesia tetap dijaga. NKRI harus tetap ada, Pancasila sebagai ideologi harus tetap ada. Dan aku terakhir itu paling akhir aku menulis di Kompas tentang demokrasi Pancasila kan, karena aku menganggap bahwa ideologi tetap penting. Ideologi Pancasila dia bisa memberikan arah kepada kita mengenai bentuk struktur sosial, struktur politik, struktur ekonomi kan. Dan Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, kebinekaan, dan kemudian merah putih ya itu tetap jadi syaratnya. Tetapi orang yang lahir untuk menjadi pemimpin dalam sesuatu dia terbentuk oleh konteks sejarahnya. Jadi gak bisa aku mengatakan pemimpinnya aku sekarang itu akan disetujui oleh anak aku. Tapi menurut aku selain dia stick kepada apa yang kita sebut sebagai pilar-pilar itu, dia kemudian juga tentu harus memiliki gagasan yang sekarang tidak lagi menjadi warga negara Indonesia, tetapi dalam tanda petik dia menjadi warga negara dunia. Anak aku misalnya gila, anak aku 2 bahasa Inggrisnya gila-gilaan. Padahal menurut aku gila, aku bahasa Inggrisnya masih agak sedikit belepotan dengan intonasi-intonasi yang Indonesia begitu. Kalau mereka sudah bersih seperti itu. Nah ini generasi milenial, generasi zilenial gitu ya. Itu beda. Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia. Bayangan Indonesia Anda seperti apa? Indonesia Mas? Aku setuju dengan apa yang diimpikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu bahwa Indonesia bisa tembus 5 besar dunia secara ekonomi. Aku setuju dalam titik itu. Dan karena itu tadi aku setuju juga bahwa agar 2030 di mana puncak bonus demografi itu artinya manusia-manusia Indonesia yang produktif lebih banyak dari yang tidak produktif, mereka harus bergegas untuk merebut dunia, mereka harus bergegas menjadi warga negara dunia, mereka harus bergegas untuk menjadi orang yang tidak hanya bersaing di Indonesia, tapi di dunia. Dan itu aku terapkan ke anak aku yang nomor 1 nih. Kamu sekarang sudah selesai sekolahnya, dia sekolah hukum internasional di Unpad, sekarang kamu keluar negeri. Alhamdulillah dia diterima sekarang di School of Law di Tsinghua University. Sekolah nomor 1 di Tiongkok, di Beijing. Aku bilang kamu kejar karena kamu manusia internasional. Sebelum ke Indonesia 2045 kita ngomong Indonesia 2024 kalau pemilunya nggak ditunda.
ya. Tidak. Tidak ditunda ya. Tidak ditunda. Orang pilkada aja nggak ditunda. Pilkada ketika situasinya cukup Oke. berat, Oke. itu kita nggak tunda. Nah, pemimpin seperti apa yang layak kemudian memimpin Indonesia 2024? Kalau yang dekat saja ya 2024, menurut aku nggak banyak berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Apa artinya nggak banyak berbeda? Nggak banyak berbeda, artinya orangnya setia kepada demokrasi gitu ya. Orangnya ingin setia kepada anti korupsi, pro kepada HAM, karena soal HAM masih tetap Bukan menjadi. elitis itu. Hmm? Bukan elitis, bukan isu elit. Enggak. Ini kan memakai itu kan kita tetap dulu juga orang mengatakan Indonesia merdeka tuh berapa orang sih yang di pegangsaan itu? Wah, itu kalau istilahnya ini yang nggak nyaman kan kalau pakai band kan. Wah, itu orang-orang yang membayangkan dirinya tentang Indonesia, Oke. membayangkan dirinya sebagai pemimpin Indonesia. Nggak ada masalah. Kita tetap memerlukan hal tersebut. Nasionalisme penting, kebangsaan tetap penting. Siapa yang paling berpeluang maju menurut Anda? Aku tidak menunjuk ini ya, tapi menurut aku kemarin jalan nih 17 ke Sulawesi Selatan, 17 kabupaten kota. Aku menemukan banyak sekali bupati-bupati yang lahir karena reformasi. Oke. Ada yang usianya 28 tahun jadi bupati. Nah, seperti kita juga menemukan waktu itu Pak Joko Widodo. Ketika kita menemukan Pak Joko, oh ternyata waktu itu kan ada seseorang yang sudah tidak mungkin ini dikalahkan. Tapi waktu itu kan kita agak geria-geria kan. Apa nih ya hasil reformasi? Ada nggak pemimpin-pemimpin di daerah yang berhasil menjadi tokoh-tokoh yang kita hasilkan dari reformasi? Ternyata ada kan? Artinya Anda mau bilang pemimpin 2024 dari daerah? Itu bisa dari daerah-daerah. Ya, dari daerah-daerah karena kepemimpinan ini kan sekarang dilihat dari prestasinya langsung. Baik dia mau jadi bupati, jadi wali kota, atau jadi gubernur, orang nanti tidak lagi, walaupun sekarang orang bilang pencitraan melalui media sosial itu penting dan segala macam, orang tetap melihat yang bicara paling keras itu adalah realita. Kinerja. Ya, kinerja itu yang paling keras. Jadi kalau mau mencari siapa pemimpin, ya kinerjanya yang paling bagus. Oke. Nah ini, kalaupun ini mau dihimbaukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk 2024, pilihlah presidenmu yang bekerja paling keras, yang kemudian prestasinya paling banyak, dan yang paling baik, itulah pemimpinmu. Menurut Anda siapa? Masih ada 3 tahun pun. Kalau Masih 3 tahun. calon independen dibuka, Anda akan maju? Saya akan maju. Oke. Masih 3 tahun pun. Tapi itu saja pesannya. Pilihlah pemimpin yang yang betul-betul bekerja keras untuk kita, untuk rakyat. Oke. Thank you, Pak Jero Rahman. Nah, jadi begitu buat di masa pandemi ini juga ada satu pelajaran penting buat yang aku hadapi selama 1,5 tahun pandemi bersama dengan Presiden Joko Widodo. Oh, aku bilang gini, pandemi ini boleh memperlambat gerak kita kan ya. Ekonomi sedikit melambat, ini sedikit melambat, tapi tidak akan pernah menghentikan impian dan cita-cita kita untuk Indonesia maju lah ya, untuk Indonesia emas. Untuk menjadi 5 besar negara terbaik di dunia, untuk menyelesaikan demokrasi, HAM, anti korupsi, kehadiran negara, dan kemudian toleransi, itu tetap impian kita, dan kita harus keras. Dulu banyak orang bertanya, Anda ini merasa berubah atau enggak sih? Aku tidak merasa berubah. Aku sama seperti yang dulu. Sama seperti yang dulu. Meskipun teman-teman menganggap kamu banyak berubah. Atribut tidak akan mengubah aku. Atribut jabatan tidak akan mengubah aku. Karena besok aku bisa berhenti kan. Besok aku bisa berhenti, diberhentikan karena ini political appointee. Tetapi yang akan dilihat orang kan tetap yang pertama passion aku, yang kedua resilient aku, yang ketiga akan dilihat adalah prinsip hidupku. Dan aku pengen aku ingin menjadi yang aku bilang sebagai pemimpin atau orang yang berbasiskan kepada prinsip. Dan aku juga ingin mengatakan orang yang kita pilih sebagai pemimpin adalah orang-orang yang hidupnya berbasiskan kepada prinsip. Oke, thank you
Bro Fadrul Rahman yang akan menjadi sebutannya yang mulia, ya, Duta Besar Indonesia berkuasa penuh di Kazakhstan, Yang kan? mulia itu sampai mati loh. Sampai mati, jabatannya ambasador. Nggak tahu kalau kemudian terpilih menjadi presiden lewat capres independen. Bro, thank you. Thank you banget. Luar biasa pertemuan ini. Memang yang namanya Kompas ini penyelamat ketika di penjara dan dan selalu memberikan kesempatan untuk menyampaikan pikiran-pikiran. Terima kasih, Bu. Thank you.